Ibu-ibu muda saja ndak usah masuk neraka gini lah. Besok kan memasak, kok membuat gulai, membuat asam padeh, menggoreng balui, ya kan? Membuat asam padeh ikan patin, ikan bawang. Kan ada sendok nak masuk santan nangik tu. Akapi yo ketiak kali mau ini. Ya kan? Kalau ndak kasih junjung ratok tu. Lapis ke Pulau Kijang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam goreng restoran Sinjai, panjang jambatan Suramadu. Kalau lai jadwal sesuai, malam kini kita bertamu. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Itulah ayat yang dibaca oleh qari kita tadi. Kita jadikan ayat itu sebagai pondasi cerita kita pada malam ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Gufron yang saat ini berada di Batam. Beliaulah yang langsung menjemput saya dengan Pak Haji Syukri, Pak Haji Bapak Haji Erizal ke Padang. Tetapi dia mendapatkan suatu nikmat bahwa beliau dimutasikan ke Batam. Tentu saja jabatannya naik ini. Beliau adalah Ananda Izamiyah yang lahirnya tahun 1973. Jadi anak saya. Jadi walaupun dia kepala PU, saya tidak panggil bapak. Saya panggil nama saja. Karena dia sama dengan anak saya umurnya. Mudah-mudahan di tempat yang baru dia semakin eksis, keluarganya bahagia, anak-anaknya jadi anak saleh. Saya lihat di video call tadi dia menangis. Pak, maaf amboyo Pak, tidak bisa ambo menangah Pak mengaji. Tidak ada nak. Itu kalau anak jo bapak Pak. Mudah-mudahan Allah memberkahinya dan memberkahi kita semua ini. Amin ya Rabbal. Yang dihormati selalu nenek mama, baik nenek mama orang Melayu, baik ini mama orang Minang. Itu sair yang tabuah jo page tungke cie tuga cie. Artinya apa? Ya kan? Bahwa orang Melayu dan orang Minang itu adalah saudara serumpun.
agih-agih hendak bacarai. Orang Minang banyak hidup di bumi Melayu Lancang Kuning ini, Pekanbaru Kota Batuah, Pekanbaru Kota Madani. Mudah-mudahan Allah memberkahi penduduknya semuanya. Amin. Yang dihormati segala nenek mama urip tunggang nan bacuri cakam katanah jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi di rumpunnya di gampo indah tabokekan di badai alun katauleng konon kok goyang angin lalu badahan cupak jo gantang barantiang barih balabi badaun rimbun jo adek babuah katonan bana. Semoga pimpinan-pimpinan suku yang terdiri dari nenek mama ini tetap berbadan sehat dan bermental kuat, dapat mewariskan akhlak yang baik kepada anak kemenakannya. Amin. Lai sehat siapa Bapak Ibu. Tapi jangan optimis mana, karena nanti mati jo. Jadilah. Barang maka sehat awak mati. Ustaz Ristawardi mati. Ustaz Abdul Samad mati. Ustaz Mustafa Umar mati. Ustaz Dasman Yahya mati. Ustaz Khalid Bassalam mati. Presiden mati. Lebih-lebih enggak kuru itu Pak. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, karena semuanya kita akan mati. Apa kata ayat tadi? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap diri kita ini tahu sudah berapakah persiapan bekal untuk hari esok. Kenapa harus begitu perhitungan kita dengan cermat? Saya sebulan yang lalu diundang mengaji ke Duri. Cik senyum Pak. Ini terkait emosional dengan anak saya sama dulu di pesantren Diniah Putri di Padang Panjang. Ayah datang jo ayah ke Duri yo. Nyuambo nang ketua musaji. Ketua musajinya perusi Pak. Ya kan? Mungkin laki-laki zinan ndak ada berminat jadi ketua. Kan? Iko kerajaan tak gaji kadang. Aduh gunanya kadang. Ya kan? Jadi apabila seseorang telah mengukur dengan materi, maka dia akan malas mengurusnya. Jadi pengurus musaji gofron gong kurang orang yang masuk serubus. Ya kan? Ambolie tadi ada basi-basi tagak kok kadibangun musaji ko jelek. Mangko malam kini beko curito ambo untuk mengumpuan nimpa menyudahan bangunan doa. Bisa tak malam kini kita kumpuan piti untuk penyudahan itu? Nyawa tu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya kan? Untuk hari esok. Karena hidup di dunia ini yang saya dengar di dalam pengajian Buya Hamka dalam OTW saya dari Padang ke Duri itu, apa kata Buya Hamka? Setiap anak yang dikandung oleh ibunya sampai 9 bulan 10 hari, ketika roh akan ditiupkan ke tubuhnya, anak itu seragam jawabannya, sama pendapatnya. Walaupun sekarang ada dia yang musyrik, ada dia yang kafir, ada dia yang munafik, ada dia yang Kristen, ada dia yang Hindu, ada dia yang Islam, ada dia yang Buddha, ada yang tidak beragama sama sekali. Itu ketika roh akan ditiupkan ke tubuhnya, semua anak itu menjawab. Pertanyaan Allah begini, Alastu birabbikum? Apakah kamu mengaku bahwa saya ini Tuhanmu? Semuanya menjawab, Donald Trump, Joe Biden, Stalin, Hitler, Firaun, Namrud, Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak SBY.
Ristawardi, Abdul Samad, semuanya menjawab qalu, berkata semua qalu bala syahidna. Semuanya menjawab, benar ya Allah, Engkau Tuhan kami jadi saksi ya Allah, dan kami akan menyembah dan mengabdi kepada Engkau. Tapi setelah mereka lahir ke dunia, tidak semuanya menepati janji. Ini bisa kita lihat ketika dia lahir, tangisnya itu seragam. Sajak dari Nabi Adam menindak, karena Nabi Adam tidak punya ayah, join dua. Yang dihamilkan oleh ibunya ketika lahir itu, biar dia orang Barat, orang Jepang, orang Australia, orang Indonesia, orang Riau, sama saja tangisnya. Ya. Tangannya tergenggam, mukanya merah, kakinya terangkat. Kenapa? Karena dia takut apakah janji ini akan tertepati atau tidak. Makanya mangia, aduh ibu-ibu selama kau melayan anak bayi nantanginya itu, mama tak jadi mau pergi ke pasar doh, nak dibalian kue doh. Lihat doh anak lain lagi tangi itu, dah sama saja Pak. Orang Barat, orang Jepang, orang Islam, orang kafir, orang musyrik, tangisnya satu saja. Tangannya terkepal, mukanya merah. Ya kan? Jadi semua kita ini terikat janji dengan Allah akan patuh kepadanya. Tapi tidak semuanya seperti itu yang terjadi. Jadi bagi kita yang telah berusaha, kita akan berusaha ini Pak. Iblis tetap juga berusaha menyesatkan kita. Berapa taatnya kita Pak, berapa ilmunya seorang kiai, berapa tingginya pengalaman seorang ulama, iblis akan datang menyesatkannya. Itu harus disadari. Makanya setiap saat kita ta'awuz kepada Allah. A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Kalau ada ingin membaca lagi yang lain, u'idzuhu bil wahidis samadi min kulli syarri hasad. Lindung kepada Engkau ya Allah yang maha tempat meminta bagi kami, tempat kami bergantung dari kejahatan setan yang dengki kepada kami. Jadi dasar setan menyesatkan kita ini Pak satu saja, dengki. Apa yang mereka dengkikan, ya kan? Karena mereka tidak dipercaya oleh Allah jadi khalifah. Padahal secara urutan umur mereka lebih tua dari manusia. Mereka diciptakan lebih dulu oleh Allah. Tapi Allah tidak percaya dia jadi khalifah. Allah itu menyampaikan kepada malaikatnya, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan manusia di muka bumi menjadi khalifah. Bapak tidak percaya bahwa Allah hanya percaya kepada manusia untuk jadi khalifah. Lihatlah calon-calon legislatif yang telah ada fotonya di tepi jalan. Biar dari Demokrat, biar dari Nasdem, biar dari PDI, dari PSI, biar dari PAN, biar dari Partai Umat. Tidak ada nani pilih cik orang saja. Kenapa iblis tidak pede membuat baliho? Karena dia tidak dipercaya oleh. Jadi yang dipercaya oleh Allah itu manusia. Kalau ada adik-adik ambo, anak-anak ambo na mudo, tapi lihat baik suah adik lah percaya kawak jadi khalifah, bana-bana lah karajo tu nan disuruh Allah. Iko banyak Pak, kutikonya ka dipilih baik kamu saji nyobawa lapi 6 guluang. Ya kan? Kira orang memilih hendak dapatnya suara sinan nyo japui lo lapi ko dia. Ya kan? Ini orang tidak ikhlas. Muncul lagi lapik kok semen tu babunya pulang. Jadi Allah percaya kepada kita. Kami doakan adinda, ananda, keponakan saya yang akan maju, saya doakan terpilih. Amin. Tetapi
peganglah amanah itu menurut aturan Allah. Ada aja Pak, ketika inyo ke dipilih itu, nyo bagi-bagi ayat kursi. Lah duduknya ayat hilang kursi senyo amanah. Lalu ketampe inyo dipilih dulu, nyo naik ke contohnya katih. Tak ada menyapu orang nan di luar. Padahal nan manduduk anyo sinan adalah orang banyak ini, ya kan? Jadi khalifah itu bagaimana berbuatlah dalam amanah yang dipertaruhkan kita mengambilnya dari suara masyarakat. Sekarang kita telah dapat, maka dijalankan amanah itu menurut aturan yang maha kuasa, yaitu Allah. Karena kekuasaan kita 5 tahun itu hanya dipinjamkan oleh Allah. Bisa saja 5 tahun yang ketiba tidak terpilih nih. Orang-orang ustaz sebagai kami kok Pak, ada aja nang satu maju. Nang biasanya nyo rajin pai wirid. Lah terpilih ndak boleh. Kutubah Jumaat ndak datang alasan reses dinas luar. Ya kan? Ndak ada boleh. Wirid berhenti. Ya kan? Sebab nyo kaji gadang uang reses lepas orang pelok masaji. Itu kajiannya lah pitih yo. Nak pai-pai nyo ketubah lah. 5 tahun nang katibo nak nyo pilih orang. Ya kan lo ke masaji nak diterima di pengurus lah. Itu tu lah. Ya kan? Ini bapak-bapak. Selama 5 tahun tu indak pula tabuai rumah bagai. Nanya bali oto bau tang lah tu. Ini bapak-bapak. Kiranya nak terpilih utang oto alulan saya nyo ambil lah di orang milik. Sudah tu bini lari jo pacar lama jo. Jadi banyak masalah nang ditamui dek manusia ko kalau nyo memaci amanah tapi tidak mau kaum muslimin dengan benar memegang amanah itu, maka apa yang dia dapatkan akan membawa kesengsaraannya dalam hidup. Itulah sebabnya kita disuruh hijrah. Karena dalam sejarah Pak, Nabi hijrah itu menang, bukan kalah. Jadi kalau ada yang salah-salah selama ini kita lakukan, kita hijrah. 1445 sekarang. Kalau kita yang hidup kan gembira Bapak. Delai panjang yo muambo lai duit yo ombo di tahun baru sampai balik sampai 5 Pak. Tapi sebenarnya ajal kita semakin dekat. Umur dan usia kita bertambah panjang, ajal kita semakin dekat. Kini awak kan sehat sadonya kok. Habis-habis ambo tadi dapat ikan salai itu, bertambah kesehatan ambo. Iya kan? Tapi bisa tak sesudah mengaji kok, tengah malam ni kok, salah satu dari awak meninggal? Bisa tak? Bisa. Pagi subuh besok agi cek pengurus masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah kita yang mendengarkan tausiah di Masjid Gufron tadi malam. Jam 00 dini hari beliau terjatuh di kamar mandi, diangkat oleh anak keluar, tiba di ruangan tengah tidak bernapas lagi. Sekarang jenazah di rumah duka. Subuh ini mari kita pergi melayat bersama-sama. Itulah tanya awak. Siang ni enggak. Tu nambah sanda di dinding menengah. Itu contoh. Jangan takut lah nambah sanda. Jadi bisa saja begitu. Makanya ketika kita sehat ini, jangan dibuang-buang waktu hijrah kepada yang lebih baik. Ibu, bapak, kalau pengurus berencana ya dengan organisasi kemakmuran masjid ini, itu untuk apa sebenarnya? Memperluas bangunan. Karena masjid kita ini hendaknya semakin asri, semakin indah.
Kalau untuk jamaah Masjid Gufron ini sudah ramai ini datang, iya. Tapi kalau dimasukkan jamaah ini ke Masjid Raya Sumatera Barat, kalau sampai 2 sahur. Belum sampai 2 sahur. Tapi untuk masjid kita ini sudah ramai. Ada pula di luar, Pak. Alhamdulillah. Kalau ingin melihat saya wirid, kan ada di YouTube. Untuk apa diundang lagi? Jadi semua pengurus masjid, ya kan? Semua kita-kita yang telah terbiasa salat berjamaah, kita tahu bahwa mendengar wirid di YouTube beda dengan datang ke masjid. Saya yakin kan ada jamaah masjid musalla, masjid tetangga, ya kan? Ya kan? Ada enggak masjid lain ke sini gini? Ada. Kalau enggak serami kok kan? Iya kan? Nah, jadi ada jamaah masjid lain, masjid tetangga, musalla, iya kan? Dan ada juga mungkin jamaah ini mudah-mudahan tidak begitu. Ada nan sekadar menjadi ustaz, nang kaji ustaz pun tak kayo dengan, iya kan? Besoknya buik juang kelamak dinyo balik, iya kan? Indah amalan kaji ustaz patang kawan kecil temannya, ikaji nanda ulu jo teman. Kalau dipaturuin kecil ustaz tu tak bisa menggari awak. Kok iyo salah awak masuk neraka kalau masuk sama awak seorang tu cik. Ya kalau laju itu tekad tu jawab. Memang masuk neraka tu tak ada seorang bersama sah, tapi lain talok. Ibu-ibu muda sebenarnya tak usah masuk neraka kini lah. Besok kan memasak. Kok membuat gulai, membuat asam padeh, menggoreng balui, ya kan? Membuat asam padeh ikan patin, ikan bawang. Kan ada sendok nak masuk santan nangik tu. Akapi yo ketiak kali mau ini. Ni kan. Kalau nak kasi junjung ratok tu. Lapis ke Pulau Kijang ni. Itu baru sendok sendok angin, apalagi neraka. Ya kan? Jadi tidak usah kita tiru itu. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kedahsyatan api neraka. Karena api di dunia ini dibasuh 100.000 tahun masih panas lagi sampai sekarang. Apalagi api neraka. Jangan kita takbur masalah api neraka ini. Kaum muslimin, para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang kita berikan untuk jalan Allah itu bukan pahala saja akan diberi oleh Allah, ya kan? Tapi akan diganti oleh Allah benda-benda itu kembali. Kita lihat ketika orang hijrah bersama Nabi ke Madinah, itu orang Arab Makkah itu rata-rata saudagar, Pak. Sampai sekarang kita lihat saudagar ini kelebihannya dari petani apa? Lebih kalau petani di kampung Ambo kan petani ubinya, Pak, kacang tanah. Kalau di Riau kok dia ada Allah tanah bisa menanam sawit. Kalau di Baso tak bisa, Pak. Daerahnya dingin, tak bisa sawit ditanam sana. Maka tanaman muda itu acok, Pak. Ketika panen harganya turun. Jadi orang tani itu, Pak, indah taruh dompetnya isi piti itu. Tapi dia lah tak biasa nomor itu tidak bahan. Karena dia tidak pernah pergi ke tempat yang ramai. Orang berjualan saudagar itu berpitih taruh. Walaupun pitih itu pitih modal, namun bisa dipakai sebentar. Apa keperluan kita? Iya kan? Para jemaah, orang yang pergi hijrah itu ada yang punya toko 8 pintu, ada yang punya kebun korma 1000 hektar. Itu tidak bisa dibawa karena kita dikejar oleh musuh, yaitunya kafir Quraisy. Jadi yang dibawa iman. Makanya hijrah di zaman Rasulullah itu
Kalau kita baca Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi, siapa yang pergi hijrah bersama Nabi itu? Bukan sembarangan. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itulah yang mampu berhijrah. Baru sesudah itu wahajaru, dan mereka berhijrah, wajahadu, dan berjihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan diri mereka, karena mereka yakin bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha penolong, Allah itu maha kaya. Mereka pergi membawa tulang 8 kari sekesinan, kaki, tangan, siku, mata kaki, pau, itu saja. Tapi tiba di Madinah, apa yang terjadi? Karena mereka taat, cinta kepada Allah dan Rasul, orang Madinah itu juga kaya-kaya ternyata, Pak, yang telah Islam. Aku yang datang dari Mekah, jangan cemas, kebun korma kami 20.000 hektar, separuhnya untuk kalian, separuhnya untuk kami. Binatang, onta, kerbau, kambing, domba kami jutaan ekor, sebahagian untuk saudara kami yang datang dari Makkah, dan sebahagiannya untuk kami, bini kami. Amininda. Dia kan itu. Begitu. Akhirnya orang yang membawa iman tadi yakin, seyakin-yakinnya, diganti hartanya yang tinggal itu oleh Allah. Terbentuklah ukhuwah Islamiyah antara muhajirin dan ansar itu. Maka kaum muslimin yang terhormat di sanalah berdiri. Yang pertama nama kotanya dulu, ya sekarang yang kedua diganti namanya dengan Madinatul Munawwarah. Kita ingin pula seperti itu. Maka orang Pekanbaru, di samping dulu kota bertuah, ditambah lagi sekarang kota Madani, itu berasal dari nama Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan kita seperti itu juga di negeri kita ini. Kalau kita mau meniru hijrah Rasul dan hijrah para sahabat. Jadi hijrah itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan, taruhannya nyawa, tapi dilalui oleh Nabi. Apakah berhasil orang kafir menangkap Nabi untuk dibunuh, menangkap Nabi untuk dirantai, menangkap Nabi untuk ditahan? Tidak. Kenapa? Allah membantu beliau. Adalah orang bertanya, orang-orang kafir koknya bunuh saja Allah banyak Ustaz. Mati saja sadonya. Tidak ada jihad awak. Cuma cak kudo pandai awaknya sama orang sado, orang bisa. Jadi hidup ini harus berjuang. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi dalam segala hal kita di tahun baru ini hijrah. Karena tahun hijrah ini mengingatkan kita, Pak. Nanti lihat Bapak Ibu, ketika 15 hari bulan ini, dia akan bundar itu purnama. Sekarang masih belum bundar. Nanti sudah lewat 15 hari, dia menyusut lagi. Dan bulan itu jadi ukuran. Bulan lepak ke nikah, Pak. Toko apa nam baru tu pabilo ke dimasuk anggale ke dalam. Ya kan? Oto apa na lamo tu bulan nak Pak juga. Nam baru bulan apa ke Pak Bali. Anak apa lah bara bulan umuannya. Lihat orang bertanya, bara matahari umur anak Pak. Ya kan? Bara bintang umur anak Pak. Tidak ada. Yang ada itu bara bulan. Dan bagi orang nelayan yang akan pergi menangkap ikan ke laut, yang jadi pedoman bukan matahari, bulan. Kalau hari kalam, bulan itulah hilang, itu ikan akan banyak. Kenapa? Itu bukan sihir, bukan tenung, bukan ramalan. Karena ikan suka melihat cahaya.
Kalau hari terang bulan Pak, 15 malam bulan itu hari terang bulan itu air laut bersinar, maka ikan itu saling mengejar cahaya, maka dia tidak berkumpul dalam suatu titik. Tapi kalau hari itu kalam, tidak ada cahaya bulan, kapal penangkap ikan itu kan punya lampu Pak, maka ikan itu menuju lampu tadi, dia berkumpul di sekitar kapal itu. Amakonyo seraan dek nelayan tadi lai jariang. Jadi kalau nelayan kok Pak, jariangnya masuk saya ke dalam lautnya, dia akan lama na jariang kok, adanya enggak nyo buang saya ke laut. Dek nelayan kok cie sepantangannya dibuang ke laut boleh jariang, tapi dipanggang jangan. Apa doa dia panggang jariang kau naruh itu di toko dia dia semalah doa ya. Ada orang Kalawi nak boleh jariang kau dipanggang. Bu, lain nak mengantuk ibu. Ambo buat teka-teki cik boleh. Mangan tuo onde-onde je lamang. Aku lah melihat YouTube mah. Yo turun dia bu, baru tu ketek je lah bauban, lamang lah gadang bawa duangnya lah. Jadi karena Masjid Gufron ini dalam tahap pembangunan, ya kan, maka kita hijrahlah dari kikir kepada pemurah. Dari sampili jadi pemurah, dari imak pemurah. Kalau di kampung mau dibaso Pak, hemat itu keranca hemat. Tapi kalau imak, kata orang Pariaman, ciri-cirinya orang imak tu jojo. Hari hujan payuangnya kapit. Tak aja undanya ini. Kau makan gulai ayamnya dah biasa ayam sakit. Akhirnya nyusi adik bini lalok di masjid. Jadi istri saja marah kepada suami yang kikir. Kikir itu di kampung saya dihilangkan R ditukar dengan I. Kikir. Lain tahu apa nang kikir tu? Ada basi boleh sepanjang Pak. Kasih. Orang lain nyogosok sampai licin naninya aja nusak atau kikir. Nyo menerima sana namua bersedekah ndak amua. Kalau hari raya korban nyo menerima daging dan tak pernah berkorban. Ada. Menerima panjang saja tak ikut berkorban. Orang kikir. Jadi kalau jamaah jadi kikir, pembangunan masjid itu akan tersendat-sendat. Kalau kita pemurah, dia akan lancar. Caranya bagaimana? Sia nangka menangguang 2 batang basi, sia nangka menangguang 5 karuang semen, sia nangka menangguang 1/2 oto kasih. Semuanya kalau kita bergerak seperti itu, pembangunan itu akan lancar. Kemudian ada warga kita yang dirantau, dikirim proposal, akan mudah. Sebab Allah akan membalas harta kita yang diberikan itu bukan dengan sekedar pahala, tapi dengan apa yang kita berikan dikembalikan oleh Allah di dunia ini. Saya tidak pernah melihat orang pemurah yang jatuh bangkrut, orang kikir yang jatuh bangkrut. Di masa Nabi Musa, siapa yang kikir? Qarun. Akhirnya dia bangkrut. Bukan bangkrut saja, dengan tubuhnya ditelan oleh tanah. Di zaman Nabi Muhammad siapa? Sa'labah. Sa'labah itu sudah assalamualaikum lari. Hanya perhatian dari Nabi nyopacik tangannya. Engkau ndak ingin zikir, berdoa, salat sunat, sudah assalamualaikum lari. Mengapa cik Rasul? Kain nambo pakai salat kuah. Salah banyak. Itu nang kari pakai de istri yang di rumah. Kalau lama-lama nambo di masjid itu habis waktu salat. Oh begitu kata Nabi.
Baitulah Rasul supaya berubah ibu ambo ko tawali dan ambo kain sarung ko gak dua lay gak tiga lay. Doakanlah ambo kayo ya Rasulullah. Kata Nabi, lain tak kelupa diri engkau. Biasanya banyak orang serupa itu. You baca ayat dari Nabi. Kalla innal insana layatagha arra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak manusia itu banyak melampaui batas kalau dirinya sudah merasa mampu. Ya, indah Rasulullah. Barangkali dia meminta doa Nabi mengenai Jordan, tapi akhirnya didoakan oleh Nabi kayo je. Baranak kamba si kambiang itu tarui, ya kan? Baranak kamba, oh banyak 80 bukit ni. Saja kambiang kola banyak, lalai salabah ko salat berjamaah, masuk salabah nak datang. Oh kambiangnya banyak, kini Rasul itu yang nyurus mungkin. Kalau salabah nak kini mungkin tak kambiang, fotonya banyak, kepetabangnya banyak, kabun sawitnya banyak, bininya banyak. Akhirnya bertambah-tambah juga kambingnya ini, salabah tidak datang sama sekali lagi ke masjid. Celaka salabah ini kata Nabi. Ya kan? Akhirnya disuruh oleh Nabi pemungut zakat untuk dikumpulkan di Baitul Mal untuk jatah orang miskin. Didatangilah oleh orang-orang, kalau kini namanya Basnas, ya kan? Di zaman Nabi namanya Baitul Mal. Anu kecik salabah tu supaya aku ambo mengumpuan kayu dari cik je dua si kue kambiang mo kini lah kambo agen kau orang bodoh lah mau dari caciang lah, ya kan? Akhirnya salabah ini tidak mau mengeluarkan hartanya. Celakalah salabah katanya. Kalau Nabi yang menyebutkan celaka bapak-bapak, maka para jemaah cepat diijabah oleh Allah, karena ucapan itu adalah berbentuk doa. Jadi jangan bapak-bapak kaum muslimin, para jemaah, anak ini kita berikan kata-kata yang tidak baik, sebab suatu ucapan bisa jadi doa. Jadi kedua orang itu nanti masuk neraka. Kalau kita pemurah Pak, paling kecil dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalia. Siapa yang berbuat satu kebajikan 10 dibalas oleh Allah. Itu ayat Quran tu Pak. Wa man jaa bis sayyi'ah, kalau orang terlanjur berbuat kejahatan, fala yujza illa mislaha, oleh Allah kecuali satu seumpama yang dia buat. Kalau 10 dia buat kejahatan, 10 dosanya. Kalau satu saja, 1 pula dosanya. Tapi kalau kebajikan kita buat, 1 dibikin, paling tidak 10 balasannya. Begitu Allah itu cinta kepada kita. Dan perlu juga kita ingat, kebanyakan orang bapak ibu setelah malaikat maut ingin mencabut roh perintah oleh Allah, baru dia ingin berinfak. Sedangkan Allah mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah hartamu itu pada jalan Allah sebahagian. Wa mimma, tidak semuanya, sebahagian hartamu itu jalan Allah sebelum datang kepadamu kematian. Nah, kebanyakan manusia Pak tidak begitu. Lah tiba malaikat maut barunya ingin berinfak. Ada ayatnya Ustaz? Ada di bawah itu ayatnya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lai bisa ditunda kematian ambo ko ya Allah, kemangang kecil. Ambo kambo infaan arato ambo sadonya. Seluruh kabun sawit ambo di Riau. Kambo infaan untuk jalan Allah, untuk musajid gufron. Deposito ambo di bank itu kambo ambil. Ambo agian ke musajid gufron.
kabun gotah hambo di Sungai Paga, di Kuntu Darussalam, di ujung batu kambo jua kambo agian kamu saji taranak jawi yang mau di Padang Mengateh payo kumbo 7 tak niku ambo jua ambo agian ka musaji gufron awalaka kadangnya masjid gufron sudah tutup. Kalau you adu orang musuh itu amuh lo Allah menunda kematian. Ternyata walaupun semua yang dimilikinya ingin dia menginfakkan rekat maut telah datang, permintaannya ini tidak dikabulkan oleh Allah lagi. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُ. Kalau tiba ajal kata Allah itu tidak bisa ditunda oleh Allah. Sangat tahu, Allah sangat teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Ada yang tahu mana siat yang kalau ditunda kematian sehat balik para ngelamuang tu balik lah tahu naden kini mati serang lagi. Jadi kesimpulannya berapapun banyak harta kita infakkan, tapi setelah malaikat maut hadir Allah tidak mau terima lagi. Akhirnya pak ibu-ibu nanda tanggo ada tidak naraso-raso kemati sontale. Jadi sebelum itu datang berinfak. Kita caliak nanggadang dari itu balasan Allah. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya untuk jalan Allah, apakah itu perluasan masjid, apakah itu rumah, apakah itu pondok pesantren, apakah itu gedung MDA, sama dengan menanam 1 biji. Ambatat sab'a sanabil, 1 biji tadi akan tumbuh dia 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari setiap tangkai itu 100 biji. Kalau 100 biji 1 tangkai, dia 7 kali 100 berapa? 700. Berjalan kita keliling bumi Allah ini Pak. Ada bank, ya kan? Kita tanyakan ke bank itu, andaikan bunga bank ini halal, andaikan, apakah ada bank yang bunganya 700%? Tidak ada. Itu Allah yang mampu. Jadi jangan ragu-ragu bapak-bapak, mbak kecil orang awak nanangi di tapi api dingin tapi air. Tentu saja jamaah masjid Gufron, jamaah masjid Nurul Islam dulu masjidnya kaya bangun. Masjid An-Nur nan payuangnya nak kambang-kambang sampai gini tu. Ya kan? Ya tiru payuang di Madinah, nak kambang-kambang itu payuang tak aja pasar tu. Tindak ke kambang-kambang lagi kucuy apalah ke gunanya. Tidak ada orang tersapi di payung kucuy itu. Jadi menginfakkan harta itu sebelum mati, itulah harta yang dibawa mati. Cerita Boyamka tadi kan belum selesai lah Pak. Kalau lah ia ke dunia sama mengea sadonya janji jo Allah kamairi angok waktu asakali ruik sekali ambu itu Pak, itulah hidup di dunia sabantanya sama jo mairui angok sekali itu oksigen itu diembuskan. Napas-napas selanjutnya itulah percontohan kehidupan akhirat. Kan sawantana hidup di dunia tu. Cik mairup napas, cik mambuyan. Itulah maunya hidup di dunia. Di akhirat yang akan kita mati indah berakhir. Kan orang masuk neraka Pak, tidak berakhir. Coba bayangkan itu selama-lamanya. Kecuali orang Islam kau ada yang masuk neraka Ustaz? Aduh. Bab itu balik dosanya dari palonya masuk ke neraka tu.
Istilah orang pesawat di pelabuhan transit. Akhirnya mau tanya jamaah Masjid Gufran, ada yang ingin transit di neraka? Langsung ke Serugo. Makanya jangan sempili karya. Bangun ke itu. Kata Nabi begini, Innas sakhiya qaribum minallah. Orang yang pemurah itu qarib, dekat dengan Allah. Wa qaribum minan nas, qarib, dekat dengan manusia. Wa qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Dekat ya Allah, dekat ya manusia, dekat ya surga, jauh dari neraka. Wa innal bakhila, orang bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, dekat ya neraka. Maka kita jangan kikir dekat dengan neraka, jauh dari Allah, jauh dari jauh dari manusia. Bayak minta sumbang ke rumah sana jalai pajatu jaguang, kok jaguang mau ayahnya makan dia. Mimpi tak kena je. Mereka nampak adanya lari ke dalam je. Jadi jauh dari manusia orang kikir kan. Jauh dari Allah nama bayo nalai. Jesia awak ka berkomunikasi. Sedangkan nenek moyang kita saja bapak-bapak, kalau ingin engkau mendapatkan yang terbaik dalam hidup, dan kenang-gadang gantungan kenan tinggi. Nang-gadang itu siapa? Allah. Yang tinggi itu siapa? Allah. Ya. Akhirnya Allah jauh-jauh. Baka bersandar kenang-gadang, baka bergantung kenan tinggi. Penyebabnya satu saja, kikir. Bu, orang nalah pemurah ko bu pemurah orang kan sudah tunya meninggal rupa di dalam kubur orang pemurah ko pak disambuangan jo pintu seruko kuburnya tu. Kalau nampak dia kan sampai lahat tu. Bagi orang yang rajin bersedekah, salatnya baik, puasanya baik, disambuangan liang lahat tu jo pintu seruko barambu hangin seruko. Diperlihatkan pahala-pahala sedekahnya tadi. Ketika melihat pahala sedekah itu, manyasa juga rasanya. Ba mangko indah ambo tambah dari itu sedekah ambo dulu pado piti ambo aduh. Lah eloknya pak lah pemurah, tapi mencari pahala dari dalam kubur ke surga. Manya saja nyalai, bamang kondak dembanyaan sedekah dari itu. Jadi biasanya saku awak tu kan sama laki dah pak. Amang koringan awak memasukkan piti kemari, ya kan? Kalau apa kemangaluan impak, jangan dipilih jonan kete. Apa itu? Awak cari jonan 2.000, manyasa nanti. Masuk surga, la masuk kubur, dipacalian dia Allah palo serakah tu. Bangko 2.000 sesari bangko ndak 10.000 Orang yang telah pemurah masih menyesal. Apalah orang sebilik kariang. Dah docik jangan nyepeliin dia Allah dalam surga tu kayaknya. Ya kan? Ini ibu-ibu bapak. Jadi kalau dalam pembangunan ini masjid kita para jemaah, kita bagi rezeki dengan itu. Untuk itu saya tidak memaksakan pak, cuma saya menganjurkan. Semoga walaupun tidak hari kini, hari esok, hari kapan saja, temuilah bapak pengurus untuk menyumbangkan sebagian harta kita kelanjutan Masjid Gufron ini. Dan itu bernilai yang akan dibangunkan oleh Allah nanti di surga, rumah yang baik kepada orang yang membangun rumah ibadah. Itulah tausiah kita dalam kita memuliakan tahun Islam, yang intinya kita harus hijrah dari yang kurang baik kepada yang lebih. Mari kita doa bersama, semoga doa kita ini diijabah oleh Allah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Jabbar ya Mutakabbir ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam ini kami bersama-sama ya Allah dengan Bapak pengurus dan jamaah Masjid Kufron dan jamaah-jamaah masjid tetangga, musala tetangga yang ikut meramaikan, memuliakan, memperingati, menyambut tahun baru Islam 1445 ini. Jadikanlah kami semua hamba-hamba Engkau yang pandai bersyukur ya Allah, dan jauhkanlah kami dari kufur ya Allah. Kuatkanlah iman kami, tingkatkan ketakwaan kami ya Allah. Jadikanlah ibadah-ibadah yang kami lakukan menjadi amal saleh bagi kami ya Allah. Persatukan hati kami ya Allah, bangunkan jembatan hati dalam hidup kami, sehingga dalam kebersamaan, dalam ukhuwah Islamiyah, apa saja pekerjaan yang berat, kalau kami berjamaah melakukannya akan terasa ringan ya Allah. Jadi satu padukanlah hati kami untuk membangun rumah Engkau yang ya Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami mohon pertolongan, dan dari Engkau semuanya perlindungan untuk kami. Kami berasal dari Engkau dan akan kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Sebelum kami kembali, jadikanlah kami yang setiap hari Engkau beri rezeki. Jadikanlah kami bisa membagi rezeki itu untuk jalan Engkau ya Allah. Jauhkan kami dari sifat kikir, jauhkan kami dari sifat bakhil, dekatkanlah kami dengan agama Engkau, jauhkan kami dari iblis dan setan ya Allah. Jadikan generasi kami, anak keturunan kami, anak menantu dan cucu kami menjadi anak saleh yang salehah ya Allah. Dan jauhkanlah mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari ganja, jauhkan mereka dari ekstasi, jauhkan mereka dari segala macam obat-obat terlarang yang akan menjadikan mereka tersesat di jalan Engkau. Hindarkan anak-anak kami dari LGBT, dari perzinaan, dari pergaulan bebas yang membawa kehancuran moral dan akhlak. Ya Allah, Engkau yang berhak memberikan hidayah dan petunjuk kepada kami dan anak cucu kami. Ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau ya Allah sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Andaikan beliau itu merasakan panas di barzahnya, jadikanlah dingin ya Allah. Andaikan beliau itu ada kena azab ya Allah, hindarkanlah untuk masa selanjutnya ayah dan ibu kami dari azab ya Allah. Dan semua amal baik yang kami lakukan ya Allah, dengan niat kami bersama-sama, sampaikanlah sebahagian pahalanya untuk kedua orang tua ya Allah. Akhirnya kami semua berserah diri kepada Engkau. Untuk itu ya Allah, bantulah kami menghadapi orang-orang kafir yang tidak bersenang hati dengan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bis sa'adah wa la takhtim alaina a'malana wa ajalana bis taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.